Pernahkah sahabat semua membayangkan? Seorang nenek renta, yang tubuhnya sudah gemetar dimakan usia, terpaksa mencuri satu baju kecil dari sebuah toko. Hanya karena ia ingin melihat cucunya yang yatim piatu tersenyum, memakai baju baru saat lebaran. Namun takdir justru terasa begitu kejam. Ia tertangkap, dihina di depan banyak orang, dipukuli tanpa ada yang mau mendengar alasannya. Hingga akhirnya malam itu nenek tua itu harus tidur sendirian di balik jeruji penjara. Tapi keesokan paginya, sesuatu yang tak pernah ia bayangkan terjadi. Sesuatu yang sangat mengejutkan dan mengharukan. Jika sahabat penasaran dengan kisah lengkapnya, silahkan cari posisi terbaiknya dan ucapkan Alhamdulillah ala kulli hal. Jika sudah, mari kita masuk ke dalam kisahnya. Dan jangan lupa tuliskan komentar pesan yang ingin disampaikan setelah mendengar kisah lengkapnya. Angin malam berhembus pelan melewati dinding bambu rumah kecil yang sudah rapuh dimakan usia. Atapnya bocor di beberapa bagian, dan lantainya hanya tanah yang mulai mengeras karena sering diinjak. Di rumah sederhana itulah seorang nenek tua bernama Sari menjalani hidupnya bersama satu-satunya orang yang tersisa dalam hidupnya, cucu kecil yang masih berusia 6 tahun. Tubuh nenek Sari sudah sangat renta. Punggungnya membungkuk, langkahnya pelan, dan tangannya sering gemetar. Namun setiap pagi, ia tetap berusaha bangun lebih dulu sebelum cucunya terbangun. Ia menyiapkan air hangat seadanya, menyapu halaman kecil di depan rumah, dan terkadang duduk lama di bangku kayu yang sudah lapuk sambil memandang jalan. Bagi orang lain, hidup nenek Sari mungkin terlihat sunyi dan menyedihkan. Tapi bagi cucunya, nenek Sari adalah seluruh dunianya. Cucu kecil itu bernama Raffi. Anak laki-laki yang kurus, tapi memiliki mata yang sangat cerah. Mata yang masih penuh harapan, meski hidupnya sudah kehilangan banyak hal bahkan sebelum ia mengerti arti kehilangan. Ayah dan ibu Raffi meninggal 6 tahun lalu dalam sebuah kecelakaan tabrak lari di jalan raya ketika Raffi masih bayi. Sejak saat itu, nenek Sari merawatnya seorang diri. Tanpa pekerjaan tetap, tanpa tabungan, tanpa siapapun yang benar-benar membantu. Beberapa tahun lalu, nenek Sari masih bisa bekerja mencuci pakaian tetangga atau membantu di warung kecil di pasar. Namun usia yang semakin tua membuat tubuhnya tak lagi kuat bekerja. Sekarang, mereka hanya hidup dari belas kasihan orang lain. Kadang ada tetangga yang memberi nasi sisa, kadang ada yang memberi mie instan. Namun tidak setiap hari ada makanan. Dan malam itu, seperti banyak malam sebelumnya, mereka hanya makan nasi dengan garam. Meski begitu, Raffi jarang mengeluh. Ia selalu tersenyum pada neneknya. Selalu memeluk nenek Sari sebelum tidur, seolah mengerti bahwa neneknya sudah berjuang sangat keras untuknya. Hari-hari terus berlalu, hingga suatu sore ketika bulan Ramadan hampir berakhir. Pasar mulai ramai. Lampu-lampu toko menyala lebih terang dari biasanya. Orang-orang sibuk membeli kebutuhan lebaran. Aroma kue kering dan pakaian baru memenuhi jalanan. Nenek Sari berjalan pelan melewati pasar sambil menggandeng tangan Raffi. Anak kecil itu tiba-tiba berhenti di depan sebuah toko pakaian. Di etalase kaca, terpajang berbagai baju anak yang berwarna-warni. Ada kemeja kecil, celana rapi, dan baju koko yang tampak sangat baru dan indah. Mata Raffi langsung berbinar. Ia menatap pakaian itu lama sekali. Tangannya yang kecil menempel di kaca etalase. Untuk beberapa saat, ia hanya diam. Seperti sedang membayangkan sesuatu yang sangat jauh dari hidupnya. Nenek Sari memperhatikan cucunya dari samping. Dedanya tersesak. Ia tahu tatapan itu. Tatapan yang sama yang selalu muncul setiap menjelang lebaran. Setelah beberapa menit, Raffi akhirnya menoleh pelan kepada neneknya. Dengan suara yang sangat kecil, hampir seperti berbisik, ia berkata, kalau lebaran nanti, Raffi boleh pakai baju baru seperti itu tidak?" Pertanyaan itu sederhana. Tapi bagi nenek Sari, kata-kata itu terasa seperti pisau yang menembus hatinya. Selama ini, setiap lebaran Raffi selalu memakai pakaian bekas pemberian orang lain. Kadang kebesaran, kadang warnanya sudah pudar. Bahkan beberapa sudah dijahit berkali-kali oleh nenek Sari agar masih bisa dipakai. Tidak pernah sekalipun Raffi memiliki pakaian baru saat lebaran. Tidak pernah.
Nenek Sari mencoba tersenyum meski matanya mulai berkaca-kaca. Tangannya mengusap kepala cucunya dengan lembut. Iya, nanti nenek usahakan ya. Raffi langsung tersenyum lebar. Senyum yang begitu tulus, begitu penuh harapan. Namun saat mereka kembali berjalan meninggalkan toko itu, langkah Nenek Sari terasa semakin berat. Di dalam hatinya, ada perasaan yang sangat menyakitkan. Karena ia tahu kenyataan yang sebenarnya. Ia bahkan tidak memiliki uang untuk membeli beras esok hari. Apalagi membeli baju baru. Malam itu, setelah Raffi tertidur di atas tikar tipis mereka, Nenek Sari duduk sendirian di dekat jendela bambu. Dari celah-celah dinding, cahaya lampu rumah tetangga masuk samar-samar. Di luar sana, orang-orang sedang sibuk menyiapkan lebaran. Anak-anak tertawa, keluarga berkumpul, dan banyak orang pulang membawa kantong belanjaan. Sementara di rumah kecil itu, Nenek Sari hanya duduk memeluk lututnya. Air matanya perlahan jatuh satu persatu. Ia memikirkan satu hal yang terus berputar di kepalanya. Keinginan kecil cucunya. Keinginan yang bagi orang lain mungkin sangat sederhana. Tapi bagi Nenek Sari, terasa seperti sesuatu yang mustahil. Di malam yang sunyi itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, sebuah pikiran yang sangat menakutkan mulai muncul dalam hati nenek tua itu. Sebuah pikiran yang perlahan membuat napasnya gemetar. Sebuah pilihan yang tidak pernah ia bayangkan akan ia lakukan. Dan keputusan itulah yang beberapa hari kemudian akan mengubah hidup mereka selamanya. Hari-hari terakhir bulan Ramadan semakin mendekati akhir. Pasar semakin ramai dari biasanya. Lampu-lampu toko menyala terang hingga malam, dan hampir setiap orang pulang membawa kantong belanjaan. Namun di rumah kecil Nenek Sari, keadaan justru semakin sepi. Beras di dapur sudah habis sejak 2 hari lalu. Nenek Sari hanya mampu memasak mie instan yang dibagi 2 untuk dirinya dan Raffi. Bahkan terkadang ia berpura-pura sudah makan agar cucunya bisa menghabiskan bagian yang lebih banyak. Raffi memang masih kecil, tapi hatinya lembut. Ia sering berkata bahwa ia tidak lapar, padahal perutnya jelas berbunyi. Malam itu, hujan turun perlahan di luar rumah. Suara air menetes dari atap bocor membuat suasana terasa semakin sunyi. Raffi sudah tertidur di atas tikar tipisnya. Ia memeluk bantal kecil yang sudah usang. Di wajahnya masih tersisa senyum kecil. Mungkin ia sedang bermimpi tentang sesuatu yang indah. Tentang lebaran. Tentang baju baru yang pernah ia lihat di toko beberapa hari lalu. Nenek Sari duduk di sudut ruangan dengan tubuh membungkuk. Matanya menatap cucunya lama sekali. Dadanya terasa begitu sesak. Ia teringat kembali perkataan Raffi di depan toko pakaian itu. Kalau lebaran nanti Raffi boleh pakai baju baru tidak? Pertanyaan sederhana itu terus terngiang di kepalanya. Air mata Nenek Sari kembali mengalir perlahan. Ia merasa gagal sebagai seorang nenek. Selama 6 tahun merawat Raffi, ia selalu berusaha melakukan yang terbaik. Tapi semakin hari hidup mereka justru semakin sulit. Usianya sudah terlalu tua untuk bekerja. Tubuhnya sering sakit. Bahkan berjalan ke pasar saja kadang membuat lututnya terasa nyeri. Ia memejamkan mata sambil menarik napas panjang. Di dalam hatinya, perasaan putus asa mulai tumbuh semakin kuat. Satu-satunya keinginan yang ia miliki sekarang hanyalah melihat cucunya tersenyum saat lebaran. Hanya itu. Tidak lebih. Namun bahkan keinginan sekecil itu terasa sangat jauh dari jangkauannya. Beberapa saat kemudian, Nenek Sari berdiri pelan. Ia berjalan ke dekat tempat tidur Raffi dan menyelimuti cucunya dengan kain tipis. Tangannya yang gemetar mengusap rambut anak kecil itu dengan penuh kasih. Dalam hati, ia berbisik lirih. "Maafkan Nenek." Pagi keesokan harinya, matahari baru saja naik ketika Nenek Sari berjalan menuju pasar sendirian. Raffi ia titipkan kepada tetangga untuk sementara waktu. Lengkanya pelan. Sandalnya yang sudah tipis menyeret di jalan tanah. Pasar pagi itu sudah ramai. Orang-orang sibuk membeli kebutuhan lebaran. Tawa dan suara pedagang terdengar di mana-mana. Namun Nenek Sari tidak melihat semua itu. Matanya hanya tertuju pada satu tempat. Toko pakaian yang beberapa hari lalu mereka lewati bersama.
Toko itu terlihat lebih ramai dari biasanya. Banyak orang masuk dan keluar membawa kantong belanjaan besar. Di etalase depan masih tergantung pakaian anak-anak yang dulu menarik perhatian Raffi. Baju kecil berwarna putih dengan garis biru. Baju yang sama yang terus terbayang di pikiran Nenek Sari selama beberapa malam terakhir. Langkah Nenek Sari berhenti tepat di depan toko itu. Jantungnya mulai berdebar sangat kencang. Tingginya terasa dingin. Ia menelan ludah dengan susah payah. Dalam hidupnya, Nenek Sari tidak pernah mengambil sesuatu yang bukan miliknya. Tidak pernah. Bahkan ketika hidupnya sangat sulit sekalipun. Namun hari ini, keadaan telah mendorongnya ke sebuah titik yang tidak pernah ia bayangkan. Ia masuk ke dalam toko dengan langkah ragu. Di dalam, banyak orang sedang memilih pakaian. Beberapa pegawai sibuk melayani pelanggan. Tidak ada yang memperhatikan nenek tua yang berjalan pelan di antara rak-rak pakaian. Matanya terus mencari. Hingga akhirnya ia melihatnya. Baju kecil itu. Baju yang sama yang membuat Raffi tersenyum di depan etalase. Nenek Sari memegang pakaian itu dengan tangan gemetar. Bahan kainnya lembut. Masih baru. Matanya mulai berkaca-kaca. Untuk sesaat, ia hampir mengurungkan niatnya. Namun bayangan wajah Raffi saat lebaran tiba-tiba muncul di pikirannya. Bayangan cucunya yang mungkin kembali memakai baju bekas seperti tahun-tahun sebelumnya. Bayangan itu membuat dadanya terasa hancur. Perlahan, dengan napas gemetar, Nenek Sari melipat pakaian kecil itu dan menyembunyikannya di dalam tas lusuh yang ia bawa. Setelah itu ia berjalan menuju pintu keluar. Setiap langkah terasa seperti sangat berat. Jantungnya berdetak semakin kencang. Satu langkah lagi. Satu langkah lagi. Hampir saja ia berhasil keluar dari toko. Namun tiba-tiba sebuah suara keras terdengar dari belakang. "Hei, berhenti!" Langkah Nenek Sari langsung terhenti. "Tubuhnya membeku." Beberapa orang langsung menoleh ke arahnya. Seorang pegawai toko berjalan cepat mendekatinya. "Tadapanya curiga." Pegawai itu menarik tas yang dibawa Nenek Sari. Dan ketika tas itu dibuka, baju kecil itu terlihat jelas di dalamnya. Suasana toko langsung berubah. Orang-orang mulai berbisik. Beberapa pelanggan mendekat dengan wajah marah. "Pencuri!" Seseorang berteriak keras. Teriakan itu seperti memicu kemarahan orang-orang di sekitar. Beberapa pria langsung menarik tangan Nenek Sari dengan kasar. Tubuhnya yang rapuh hampir terjatuh. "Nenek tua tapi mencuri!" teriak seseorang dengan nada penuh emosi. Nenek Sari mencoba menjelaskan sesuatu. Namun suaranya terlalu pelan. Dan tidak ada yang mau mendengarkan. Dalam hitungan detik, kerumunan mulai mendorong dan memukulnya. Tubuh renta itu tak mampu melawan. Ia jatuh ke lantai. Tasnya terlempar. Orang-orang terus berteriak marah. Sementara Nenek Sari hanya bisa melindungi kepalanya dengan tangan gemetar. Air matanya bercampur dengan rasa sakit. Namun di dalam hatinya hanya ada satu pikiran yang terus berulang. Tentang cucunya. Tentang baju kecil itu. Beberapa menit kemudian, seseorang akhirnya memanggil polisi. Dan tak lama setelah itu, Nenek Sari yang lemah dan terluka dibawa pergi dari pasar. Meninggalkan kerumunan orang yang masih penuh amarah. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Nenek Sari harus duduk sendirian di balik jeruji besi. Hanya karena satu baju kecil untuk cucunya. Dan ia tidak tahu bahwa keesokan pagi, seseorang akan datang menemuinya. Seseorang yang akan mengubah nasib hidupnya dengan cara yang tidak pernah ia bayangkan. Malam itu terasa sangat panjang bagi Nenek Sari. Di dalam sebuah ruangan kecil dengan dinding dingin dan jeruji besi yang berkarat, tubuh renta itu duduk bersandar di sudut lantai. Lampu redup menggantung di langit-langit, membuat bayangannya tampak semakin rapuh. Pakaiannya masih kotor karena jatuh di pasar. Di beberapa bagian lengannya terlihat memar. Nafasnya pelan, dan sesekali ia meringis menahan rasa sakit. Namun yang paling menyakitkan bukanlah tubuhnya, melainkan hatinya. Air mata perlahan jatuh dari matanya yang sudah tua. Nenek Sari memejamkan mata sambil memeluk lututnya. Di kepalanya hanya ada satu bayangan. Raffi, cucu kecil yang ia tinggalkan pagi tadi.
Ia tidak tahu apakah Raffi sudah makan atau belum. Ia tidak tahu apakah cucunya sedang mencarinya. Ia bahkan tidak tahu siapa yang akan menemaninya malam ini. Pikiran itu membuat dada Nenek Sari terasa semakin sesak. Ia menundukkan kepala sambil berbisik lirih dalam kesedihan. "Maafkan Nenek, Raffi." Suaranya hampir tidak terdengar. Di luar sel, seorang polisi muda sesekali melirik ke arah nenek tua itu. Ia terlihat ragu, seolah ingin bertanya sesuatu, tapi akhirnya hanya diam. Sejak sore tadi, kasus itu sebenarnya sudah terdengar oleh banyak orang di kantor polisi. Seorang nenek tertangkap mencuri pakaian anak di pasar. Beberapa orang menganggap itu hal biasa. Namun ada juga yang merasa ada sesuatu yang aneh dari kejadian itu. Karena ketika Nenek Sari dibawa ke kantor polisi, ia tidak pernah melawan. Ia hanya menangis. Dan terus memegang baju kecil yang ada di tasnya. Bahkan ketika tas itu disita, ia sempat memohon dengan suara yang sangat lemah. "Tolong, jangan rusak bajunya." Permintaan itu membuat beberapa polisi terdiam. Namun hukum tetaplah hukum. Malam itu Nenek Sari tetap harus ditahan. Di dalam sel yang dingin, Nenek Sari akhirnya bersandar pada dinding. Tubuhnya semakin lelah. Perlahan ingatan lama mulai muncul dalam pikirannya. Ingatan yang membuat hatinya terasa semakin hancur. 6 tahun lalu. Hari yang tidak akan pernah ia lupakan. Hari ketika hidupnya berubah selamanya. Saat itu pagi yang cerah. Anak perempuannya dan menantunya sedang pergi bekerja dengan sepeda motor. Mereka meninggalkan Raffi yang masih bayi di rumah bersama Nenek Sari. Tidak ada firasat buruk. Tidak ada tanda apapun. Namun siang hari itu, kabar mengerikan datang. Sebuah kecelakaan tabrak lari terjadi di jalan raya. Sepeda motor yang ditumpangi anak dan menantunya ditabrak mobil yang melaju kencang. Pengemudi mobil itu melarikan diri. Dan ketika orang-orang membawa mereka ke rumah sakit, nyawa mereka tidak tertolong. Hari itu menjadi hari paling kelam dalam hidup Nenek Sari. Ia kehilangan anaknya. Ia kehilangan menantunya. Dan di tangannya hanya tersisa seorang bayi kecil yang menangis tanpa mengerti apa yang telah terjadi. Sejak hari itulah Nenek Sari berjanji pada dirinya sendiri. Apapun yang terjadi, ia akan merawat cucunya. Ia akan menjadi keluarga satu-satunya bagi Raffi. Selama beberapa tahun pertama, hidup mereka masih bisa berjalan. Nenek Sari bekerja keras mencuci pakaian orang lain. Ia bahkan sering berjalan jauh ke beberapa rumah hanya untuk mendapatkan sedikit uang. Namun waktu tidak pernah berhenti. Usia semakin bertambah. Tenaga semakin berkurang. Pekerjaan semakin sulit didapat. Dan akhirnya hidup mereka perlahan jatuh dalam kemiskinan yang lebih dalam. Namun Raffi tidak pernah mengeluh. Anak kecil itu selalu memeluk neneknya setiap malam sebelum tidur. Kadang ia berkata dengan polos, "Kalau Raffi sudah besar, Raffi mau kerja supaya nenek tidak capek lagi." Kata-kata itu selalu membuat Nenek Sari meneteskan air mata. Ia tidak pernah menginginkan apapun dari hidupnya selain melihat cucunya tumbuh bahagia. Namun malam ini, semua terasa begitu menyakitkan. Nenek Sari merasa telah gagal menjaga cucunya. Ia bahkan sekarang berada di penjara. Perlahan tubuhnya merosot di lantai dingin. Air mata terus mengalir tanpa henti. Di luar, waktu berjalan sangat lambat. Hingga akhirnya malam berlalu. Langit mulai berubah warna. Pagi perlahan datang. Di kantor polisi itu, aktivitas mulai kembali ramai. Beberapa polisi datang dan pergi. Namun tiba-tiba sebuah mobil hitam berhenti di depan kantor polisi. Seorang pria turun dari mobil itu. Pakaiannya rapi, langkahnya tenang. Ia terlihat seperti seseorang yang memiliki kedudukan. Pria itu berjalan masuk dan berbicara sebentar dengan petugas di meja depan. Beberapa menit kemudian, salah satu polisi terlihat sedikit terkejut. Mereka lalu berjalan menuju sel tempat Nenek Sari ditahan. Pintu jeruji besi dibuka perlahan. Suara langkah kaki mendekat. Nenek Sari yang masih duduk lemah perlahan mengangkat kepalanya. Di depan sel itu berdiri seorang pria yang menatapnya dengan mata yang sulit dijelaskan. Tatapan yang penuh emosi.
seolah melihat seseorang dari masa lalu yang sangat ia kenal. Pria itu terdiam cukup lama. Sementara Nenek Sari menatapnya dengan bingung. Ia tidak mengenali wajah pria itu. Namun pria itu justru terlihat sangat mengenalnya. Beberapa detik kemudian, pria itu akhirnya berbicara dengan suara yang pelan namun bergetar. Sari, Nenek Sari, apakah Nenek masih mengingat saya? Pertanyaan itu membuat Nenek Sari semakin bingung. Ia mencoba melihat wajah pria itu dengan lebih jelas. Namun ingatannya terasa kabur. Ia menggeleng pelan. Pria itu tersenyum tipis. Namun matanya mulai berkaca-kaca. Dan apa yang akan ia katakan selanjutnya akan membuat Nenek Sari terdiam dalam keterkejutan yang tidak pernah ia bayangkan. Pagi itu, cahaya matahari mulai masuk melalui jendela kecil kantor polisi. Suasana yang semula dingin dan sunyi perlahan berubah menjadi lebih ramai. Namun di dalam sel kecil itu, waktu terasa seakan berhenti. Nenek Sari masih duduk lemah di lantai. Tubuhnya terasa sakit, dan matanya sembab karena menangis sepanjang malam. Di depan jeruji besi, pria yang datang tadi masih berdiri menatapnya dengan penuh perasaan. Beberapa polisi berdiri sedikit menjauh, memperhatikan dengan rasa penasaran. Pria itu perlahan mendekat beberapa langkah. Tatapannya lembut, namun terlihat menyimpan banyak kenangan. Nenek, apakah Nenek benar-benar tidak mengenali saya? Katanya pelan. Nenek Sari mencoba menatap wajah pria itu lebih lama. Wajahnya tampak masih cukup muda, mungkin sekitar 30-an tahun. Pakaiannya rapi dan terlihat seperti orang yang hidup berkecukupan. Namun ingatan Nenek Sari terasa kabur. Ia menggeleng perlahan. Pria itu tersenyum kecil, meski matanya mulai berkaca-kaca. Dulu, saya sering bermain di rumah Nenek, katanya perlahan. Kalimat itu membuat Nenek Sari terdiam. Pria itu melanjutkan dengan suara yang semakin emosional. Setiap sore saya datang ke rumah Nenek. Nenek sering memberi saya jajanan. Kadang Nenek membuatkan teh hangat, lalu saya duduk di teras rumah Nenek sampai malam. Ingatan lama mulai bergerak perlahan di dalam pikiran Nenek Sari. Ia mencoba mengingat. Rumah kecilnya dulu memang sering didatangi anak-anak tetangga. Ada satu anak yang sangat sering datang. Seorang anak laki-laki yang orang tuanya sibuk bekerja sehingga ia sering bermain sendirian. Anak itu sangat dekat dengan Nenek Sari. Bahkan kadang ia memanggil Nenek Sari dengan sebutan, Nenek, meskipun mereka tidak memiliki hubungan darah. Pria di depan sel itu tersenyum sedikit. Lalu ia berkata pelan, nama saya Ardi. Tubuh Nenek Sari tiba-tiba terasa kaku. Matanya membesar. Nama itu langsung membuka pintu ingatan yang sudah lama terkunci. Ardi, anak kecil yang dulu sering bermain di rumahnya. Anak yang dulu sangat ia sayangi. Anak yang sering ia belikan jajanan meskipun saat itu hidupnya juga tidak mudah. Anak yang bahkan pernah ia anggap seperti anak sendiri. Piper Nenek Sari bergetar. Ardi, pria itu mengangguk perlahan. Air mata mulai jatuh dari matanya. Iya, Nek, saya Ardi. Suasana di ruangan itu tiba-tiba menjadi sangat hening. Beberapa polisi yang mendengar percakapan itu mulai saling berpandangan. Nenek Sari menatap Ardi dengan perasaan campur aduk. Ia masih sulit percaya. Anak kecil yang dulu sering bermain di halaman rumahnya. Sekarang berdiri di depannya sebagai pria dewasa yang terlihat sangat sukses. Ardi menarik napas dalam-dalam sebelum melanjutkan. Saya sudah lama mencari Nenek, tapi setelah saya pindah kota waktu kecil, saya kehilangan kabar tentang Nenek. Ia menatap Nenek Sari dengan mata penuh kesedihan. Saya tidak pernah menyangka akan bertemu Nenek lagi, dalam keadaan seperti ini. Air mata Nenek Sari kembali jatuh. Ia menundukkan kepalanya dengan rasa malu yang sangat dalam. Nenek sudah membuat malu, bisiknya lirih. Namun Ardi langsung menggeleng. Tidak, Nek. Suaranya tegas tapi penuh rasa hormat. Saya sudah mendengar semuanya dari polisi, alasan kenapa Nenek melakukan itu. Ia berhenti sejenak, lalu melanjutkan dengan suara yang sedikit bergetar. Nenek mencuri, hanya karena ingin cucunya memakai baju baru saat Lebaran. Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi.
Beberapa polisi terlihat menunduk. Ardi mengusap matanya yang basah. Nenek dulu sering memberi saya jajanan ketika saya kecil, bahkan ketika saya tahu nenek sendiri tidak punya banyak uang. Ia menatap Nenek Sari dengan penuh haru. Kalau bukan karena nenek, masa kecil saya mungkin akan jauh lebih sepi. Nenek Sari menangis semakin keras. Ia tidak pernah mengingat kebaikan kecil itu sebagai sesuatu yang berarti. Baginya, itu hanya hal biasa yang ia lakukan pada anak tetangga. Namun ternyata, bagi Ardi, kenangan itu sangat besar. Beberapa saat kemudian Ardi berbalik kepada polisi yang berdiri di dekat mereka. Dengan suara tenang, ia berkata, "Saya pemilik toko pakaian tempat nenek ini mengambil baju." Polisi itu mengangguk. Ardi melanjutkan, "Saya tidak ingin melanjutkan laporan ini." Beberapa detik suasana terasa sangat hening. Lalu salah satu polisi berkata, "Jadi Anda mencabut laporan?" Ardi mengangguk tanpa ragu. "Ayah." Ia kemudian menatap kembali ke arah Nenek Sari. Dengan senyum lembut ia berkata, "Nenek tidak perlu berada di sini lagi." Air mata Nenek Sari jatuh tanpa henti. Namun Ardi belum selesai. Ia kemudian berkata sesuatu yang membuat semua orang di ruangan itu benar-benar terdiam. Nenek bukan hanya bebas. Ia tersenyum hangat. Tapi hari ini, nenek harus ikut saya kembali ke toko. Nenek Sari menatapnya dengan bingung. Ardi melanjutkan dengan suara penuh kehangatan. "Nenek boleh mengambil pakaian apa saja untuk cucu nenek." Ia berhenti sebentar sebelum berkata lagi, "Sebanyak yang nenek mau." Beberapa polisi terlihat terkejut. Namun Ardi masih menambahkan satu kalimat lagi. Kalimat yang membuat Nenek Sari benar-benar tidak mampu berkata apa-apa. "Saya juga sudah menyiapkan sedikit uang untuk nenek, agar nenek dan cucu nenek bisa hidup lebih tenang." Nenek Sari langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Tangisnya Peka. Bukan tangis kesedihan, melainkan tangis haru yang begitu dalam. Ia tidak pernah membayangkan bahwa kebaikan kecil yang ia lakukan puluhan tahun lalu akan kembali padanya dengan cara yang begitu luar biasa. Namun apa yang terjadi setelah mereka keluar dari kantor polisi akan menjadi momen yang jauh lebih mengharukan lagi. Pagi itu, suasana di kantor polisi terasa berbeda dari biasanya. Beberapa polisi berdiri diam memperhatikan ketika pintu sel akhirnya dibuka. Nenek Sari yang sejak semalam duduk di balik jeruji besi perlahan berdiri dengan tubuh gemetar. Langkahnya masih pelan, namun ada sesuatu yang berubah di wajahnya. Air mata masih membasahi pipinya. Bukan karena kesedihan lagi, melainkan karena perasaan haru yang begitu besar. Ardi berdiri di dekat pintu sel, menunggu dengan sabar. Wajahnya lembut, matanya masih memancarkan rasa hormat yang dalam kepada nenek tua yang dulu pernah begitu baik padanya. Ketika Nenek Sari keluar dari sel, ia sempat menundukkan kepalanya. Rasa malu masih membebani hatinya. Namun Ardi justru segera mendekat dan membantu menuntun langkahnya dengan sangat hati-hati. "Pelan saja, Nek," katanya lembut. Nenek Sari hanya mengangguk pelan. Beberapa polisi yang menyaksikan kejadian itu tampak terdiam. Tidak sedikit dari mereka yang merasa terharu melihat apa yang sedang terjadi. Tidak lama kemudian, Ardi mengajak Nenek Sari keluar dari kantor polisi menuju mobilnya. Mobil hitam itu terlihat sangat berbeda dengan kehidupan sederhana yang selama ini dijalani Nenek Sari. Ia bahkan tampak ragu untuk masuk ke dalam mobil itu. Namun Ardi tersenyum meyakinkan. "Tidak apa-apa, Nek." Perjalanan menuju toko pakaian tidak terlalu jauh. Sepanjang perjalanan, Nenek Sari lebih banyak diam. Matanya memandang keluar jendela, seolah masih mencoba memahami semua yang terjadi sejak pagi tadi. Hidupnya terasa seperti mimpi. Baru kemarin ia dipukuli orang-orang di pasar dan menghabiskan malam di penjara. Namun sekarang ia duduk di dalam mobil mewah milik anak kecil yang dulu sering bermain di rumahnya. Sesampainya di depan toko pakaian, beberapa pegawai langsung terkejut melihat Ardi datang bersama Nenek Sari. Mereka mengenali nenek itu. Dialah wanita tua yang kemarin ditangkap karena mencuri. Beberapa dari mereka tampak canggung. Namun Ardi langsung berbicara dengan tenang.
Mulai hari ini, nenek ini adalah tamu saya. Suasana toko langsung berubah sunyi. Ardi kemudian menoleh kepada Nenek Sari dan berkata dengan lembut. Nenek boleh memilih pakaian apa saja untuk Raffi. Nama cucunya disebut. Mata Nenek Sari langsung berkaca-kaca. Dengan langkah ragu, ia berjalan masuk ke dalam toko. Rak-rak pakaian yang kemarin terasa begitu menakutkan sekarang terlihat sangat berbeda. Tangannya yang gemetar mulai menyentuh beberapa pakaian anak. Baju koko kecil, celana rapi, sandal baru. Matanya berkaca-kaca setiap kali memegang pakaian itu. Dalam hidupnya, ia tidak pernah membayangkan bisa membeli begitu banyak pakaian sekaligus. Namun Ardi hanya tersenyum. Ambil saja, Nek, untuk Raffi. Akhirnya, setelah beberapa waktu, beberapa kantong besar berisi pakaian anak sudah terkumpul. Namun kejutan itu belum selesai. Sebelum mereka pulang, Ardi memberikan sebuah amplop kepada Nenek Sari. Nenek Sari terlihat bingung. Ini apa, Nak? Tanyanya pelan. Ardi tersenyum hengget. Sedikit bantuan untuk Nenek dan Raffi. Dengan tangan gemetar, Nenek Sari membuka amplop itu. Di dalamnya ada uang dalam jumlah yang tidak pernah ia lihat selama bertahun-tahun hidupnya. Uang jutaan rupiah. Tangannya langsung menutup mulutnya. Air matanya jatuh lagi. Nah, ini terlalu banyak. Namun Ardi menggeleng pelan. Tidak, Nek. Ia menatap Nenek Sari dengan penuh rasa terima kasih. Semua ini tidak sebanding dengan kebaikan Nenek kepada saya dulu. Beberapa saat kemudian, Ardi mengantar Nenek Sari pulang. Mobil itu berhenti di depan rumah kecil yang hampir roboh. Ketika Nenek Sari turun dari mobil dengan membawa beberapa kantong pakaian, seorang anak kecil tiba-tiba berlari keluar dari rumah. Nick! Raffi berlari memeluk neneknya dengan sangat erat. Matanya terlihat sembab. Sepertinya ia semalaman mencari neneknya. Nenek Sari langsung memeluk cucunya sambil menangis. Maafkan Nenek, Raffi. Namun Raffi hanya menggeleng sambil memeluknya lebih erat. Saat itulah Ardi ikut turun dari mobil dan membawa beberapa kantong lainnya. Raffi memandang dengan bingung. Nenek Sari lalu membuka salah satu kantong itu. Ia mengeluarkan baju kecil berwarna putih dengan garis biru. Baju yang dulu dilihat Raffi di etalase toko. Mata anak kecil itu langsung membesar. Ini, untuk Raffi. Suara kecilnya penuh tidak percaya. Nenek Sari mengangguk sambil tersenyum dalam air mata. Iya, untuk lebaran nanti. Raffi langsung memeluk baju itu dengan wajah yang sangat bahagia. Senyumnya begitu tulus, begitu polos. Di samping mereka, Ardi berdiri diam memperhatikan pemandangan itu dengan mata berkaca-kaca. Lebaran tahun itu akhirnya menjadi lebaran yang berbeda bagi Nenek Sari dan Raffi. Untuk pertama kalinya, Raffi mengenakan pakaian baru. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun hidup dalam kesulitan, Nenek Sari merasakan harapan kembali hadir dalam hidupnya. Kadang, kebaikan kecil yang kita lakukan kepada seseorang terlihat sederhana, bahkan mungkin kita melupakannya. Namun suatu hari, kebaikan itu akan kembali dengan cara yang jauh lebih besar dan di waktu yang paling tidak kita sangka. Kisah ini mengingatkan kita bahwa di balik kesalahan seseorang, terkadang tersembunyi perjuangan dan cinta yang sangat besar. Seorang nenek rela menanggung rasa malu dan penderitaan, hanya demi melihat cucunya tersenyum di hari Lebaran. Dan dari kisah ini kita belajar bahwa kebaikan sekecil apapun yang pernah kita lakukan, tidak akan pernah benar-benar hilang. Suatu hari, Allah bisa mengembalikannya dengan cara yang jauh lebih indah dan tak terduga. Jika kisah ini menyentuh hati sahabat semua, jangan lupa tuliskan pesan atau pelajaran yang sahabat dapatkan di kolom komentar. Dan semoga kisah ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu berbuat baik kepada siapapun.